Zubir, Gerald, Ade, Amel Farah. Ya Allah, gengs banyak banget kontaknya nih, kalian bisa lihat nih. Dan itu di foto, gue nggak ngerti kenapa bisa masuk Lambe Turah. Pas pertama orang-orang di media infotainment ya, khususnya nggak ada yang ke makam Covid, gue yang ke makam Covid. Hai guys, ketemu lagi bersama aku Christina di Jurnal Channel. Kalau kemarin kita udah bahas tentang materi reporter news yang bahasanya agak-agak berat gitu ya. Tapi kali ini gue ajak kalian untuk ngobrol bersama narasumber gue yang bahasanya pasti ringan, soalnya dia tiap hari itu ketemunya artis. Jadi isi kontaknya itu kalau kalian periksa nih, pasti sesuai kontak artis. Kita bakal kepo-kepoin dia. Pasti kalian udah gak sabar kan nungguin siapa sih narasumber kali ini. Dia adalah Arina, reporter infotainment di salah satu production house. Apa kabar, Rin? Baik, alhamdulillah. Oke, gimana nih di tengah Covid masih tetap ikutan ke lapangan? Aduh, alhamdulillah masih ya. Oh, masih. Gue masih banget liputan ke lapangan, apalagi gue pas pertama orang-orang di media infotainment ya, khususnya nggak ada yang ke makam Covid, gue yang ke makam Covid. Tapi udah tes kan? Alhamdulillah udah. Negatif. Gue nggak kalau undang dia ke sini sih kalau misalnya dia belum tes. Oh, lu ke makam Covid ngapain? Nah, gue jadi kayak di program gue tuh ada tematik gitu loh, kayak tematik nyari-nyari yang sisi humanisnya. Nah, pas saat itu kita ngambil sisi humanis dari para penggali kubur dari makam Covid itu. Oke, sebenarnya kayak lebih memperhatikan mereka juga kali ya ketika menayangin para penggali kubur itu. Benar banget. Oke, apa yang lo rasakan ketika lo disuruh ke sana? Sumpah gue deg-degan banget, sumpah nggak bohong. Kayak lo tahu nih itu isinya makam Covid kan, maksudnya kayak lo nggak tahu nih, lo nggak bisa ngeliat juga, nggak bisa ngebayangin nih lo masuk ke dalam, bukan ke dalam sih, kayak ke lingkungan makam Covid. Kayak aduh, gue selamat gak nanti. Sebenarnya nggak selebay itu sih, cuman kayak ya udah di pikiran tiba-tiba kebesit kayak aduh gimana ya kalau misalnya gue kena atau gimana. Khawatir ya? Lebih khawatir. Oke, di awal aja kayaknya ceritanya tuh udah kayak wow banget gitu gak sih guys? Pasti lebih seru lagi kalau kita kulik lebih dalam lagi nih dari sisi Arina sebagai reporter infotainment. Tapi sebelum lebih lanjut lagi kita kepoin, gue pengen tahu lu lulusan apa dan jurusan apa? Gue lulusan D3 Broadcasting. Wow, di D3? Solo. Iya, D3. Gue juga gak percaya kalau gue bisa jadi reporter, padahal gue D3 gitu. Sumpah gak kebayang banget sih gue bisa masuk di reporter. Karena pikiran gue tuh, gue pengen jadi reporter, tapi gue harus lanjut ke S1. Itu yang selalu gue pikirin kan. Kayak gue pengen banget nih jadi reporter, terus on cam kayak tugas-tugas kuliah kan kayak gitu kan. Terus kayak aduh, tapi kalau misalnya gue mau kuliah kayak aduh males banget, tapi sayang gitu loh, kayak pengen kerja dulu. Dan ketika itu ada nih di web lowongan kerja, ada dibuka lowongan reporter, tapi di sini reporter infotainment. Nah, di sini gue agak bingung nih, aduh, reporter infotainment tuh kayak gimana ya? Soalnya selama gue kuliah sama sekali gue nggak pernah ngebayangin kayak reporter infotainment tuh kayak gimana. Gak pernah ngepoin hal itu ya? Gak pernah, sama sekali gak pernah. Lo gak pernah terbersit di bayangan lo bakal jadi reporter infotainment. Tapi pada akhirnya lo terjun ke dunia itu gimana? Sebenarnya kayak itu iseng-iseng aja sih. Jadi gimana sih namanya fresh graduate ya nggak sih, kayak fresh graduate pengen cepet dapat kerja, lu masukin aja dah, masukin ini ada lowongan D3 nih, D3 reporter infotainment. Gue masih kayak aduh gimana ya caranya buat nanti gimana nih ke depannya. Tapi udah gue masukin aja, gue masukin lowongan semuanya yang emang bisa gue masukin nih sesuai kriteria ya, gue masukin semua. Pada akhirnya keterima di tempat itu. Awal pertama ketika lo terjun ke dunia itu kayak culture shock gak sih lo? Parah. Kenapa parahnya? Sumpah gue tuh aneh banget kayak pas pertama kali tandem. Tandem tuh mungkin ada yang nggak tahu. Tandem tuh mungkin ada reporter senior, dia masih ikut, misalnya gue reporter senior, dia reporter awal, dia masih ikut sama gue liputannya, masih ngelihat cara kerja gue selama mungkin beberapa hari atau 1 minggu. Itu yang dimaksud dengan tandem. Nah pas gue tandem ini senior gue ngomong,
nanti kalau misal kita tuh ada reality, ada wawancara, kebayang nggak anjing reality apa? Reality tuh kayak gitu. Reality itu mungkin ada yang nggak tahu, gue juga nggak tahu kayak gimana sih reality. Jadi reality tuh kayak lo ngajak artis nih, misalnya kulineran atau liburan, ya kegiatan dia kayak orang-orang kan pengen tahu nih kegiatan dia kayak gimana. Yaudah yuk coba kuliner, coba mukbang kayak gitu-gitu. Oke, berarti lo yang set tempatnya tuh suruh artis, enak banget ya dia nyuruh-nyuruhin artis. Iya sih, lumayan. Lumayan apanya? Lumayan bisa nyuruh-nyuruh sedikit. Berarti salah satu lo kerja di tempat ini juga kayak lo ngerasa banyak kenalan dong ya, dan itu orang-orang penting gitu. Iya nggak sih? Gue ngerasa banyak banget ini sih kayak kenalan-kenalan gue jadi banyak, kontak-kontak apa ya, kayak di kontak gue isinya tuh yang artis-artis yang penting-penting. Lihat dong kontak lu, gue kepo deh, gue pengen kepoin Aduh. kontaknya, coba search itu Aduh, aja, gue pengen coba kasih lihat ya. itu kayak kontak artis siapa aja gitu. Oke, sebentar gue Coba cek. kita pengen kepoin ya Oke. kontak-kontaknya. Nurina Zubir, Gerald, Ade, Amel Kara. Ya Allah, gengs banyak banget kontaknya nih, kalian bisa lihat nih. Nih. Ya ampun, gue Aduh, nggak mau bisa gue colok nggak? Aduh boleh. Ya Allah, Tapi banyak jangan di banget. prank Roy ya. Martin, Sinyorita, Soima. Aduh. Semua lo langsung berkomunikasi dong sama mereka. Iya, dan pas lu ngerasa gak sih kayak pas gue jadi kontak artis nih, gue ngerasa aduh gue deg-degan masa ngontak artis, gue kontak artis Awal gue ya? deg-degan. Iya, awal tuh gue aduh kata-kata gue yang kayak gimana ya, gue baku banget ngontak artis kayak selamat siang kak, aku saya Arina dari ini, saya mau ini. Kata gue anjing baku banget gue. tapi sekarang kayak kak aku ini dong, minta ini dong. Oh, ya, Kayak udah best udah friend, udah best friend. udah mulai ikut gitu, flow-nya udah ikut. Iya, Jadi oke. sebenarnya artis itu tuh sama kayak kita, jadi perlakuin aja sama kayak temen. Kalau misalnya lo bisa memperlakukan artis seenak mungkin atau sedekat mungkin gitu, itu parah enak banget. Banyak link, banyak manfaat juga yang bisa lo dapat. Oke, gue nggak sopan manggil tamu ke rumah gue tapi nggak gue suguhin ya kan, langsung gue bacotin, gue ajak Oke, ngobrol, ini boleh minum. Oh, gue kira ini silakan minum. Ini boleh Enggak minum. dong, boleh diminum kok. Enak nih, Minum apaan dulu, nih? guys. Enak kan? Enak kan? Ini emang racikan khusus untuk tamu kita. Ya Allah, alhamdulillah. Oke. Apa Berarti lo dekat banget sama artis, terus ada niatan gak sih lo nanti bakal jadi artis gitu? Kalau jadi reporter bisa jadi artis gak? kalau buat jadi artis gak ada niatan sih kalau gue ya. Kenapa? Gue malu banget kalau misalnya gue nggak pede di depan kamera. Ini lo depan kamera. Ya, ini buat datang ke channel doang ini gue datang gue di depan kamera nih khusus buat Christina. Oke. Terus banyak kan orang yang bingung kayak lo reporter tapi kok gue nggak pernah lihat lo di TV gitu. Gimana? Iya, Coba jadi- boleh lo ceritain nggak sistem kerja lo kayak gimana? Kerja gue jadi reporter di infotainment itu ada yang di TV juga, tapi ada juga yang di belakang. Jadi kita benar-benar yang cuman wawancara, nyari berita, reality, bikin bener-bener gak ada di depan layar. Kecuali kalau misalnya ada penelusuran kayak investigasi, tapi cuman belakangnya doang. Jadi kayak lo diliput tapi belakang doang, punggung doang, di punggung sama rambut. Terus kalau kadang kalau misalnya crowded, adalah muka lu dikit. Yang zongnya tuh kalau misalnya muka lu lagi cengok gitu. Muka lu Sering cengok, banget ya. iya, kayak aduh kenapa muka gue kayak Suka dikirimin nggak temen lo? parah. Gue masuk ini boleh disebutin gak sih? Boleh. Masuk lambe turah. Jadi ini banjir kan posisinya, terus kayak orang-orang kan nyari rumah artis yang kebanjiran buat diliput kan. Nah kita tuh ada beberapa teman-teman juga liputan ke sana, dan itu di foto. Gue nggak ngerti kenapa bisa masuk lambe turah. Biasanya gue ngeliatin itu buat nyari artis, taunya gue di situ. Muka gue di situ. Kerja di media harus cakep gak sih? Nggak harus cakep tapi menarik. Oke. Oh menarik. Gue menarik lah, gila. Menarik kan gue chaos. bercanda. Terus kayak intinya tuh pede, Oke. menarik dan pede kerja di media. Kalau misalnya di gue tuh sama sekali yang namanya nggak pernah apa ya, kayak bukan introvert sih jatuhnya, kayak lebih gue tuh awalnya dulu gue nggak bisa deket sama orang kalau misalnya belum kenal, jadi kayak nggak bisa buat nanya Sok kenal langsung itu gitu nggak ya? bisa. Gue sok SKSD itu gue nggak bisa. Gue kuliah itu tuh nggak pernah nanya
Kuliah gue nggak pernah nanya, nggak pernah ini, maksudnya kayak kupu-kupu tapi bukan kuliah langsung pulang ya, maksudnya kayak kupu-kupunya tuh kuliah, cabut, nongkrong dikit, balik. Tapi kenapa lu lebih memilih di production house? Lu kan gak di station nih. Tapi menurut lu kayak plus minusnya ketika lo kerja di station dan di PH tuh seperti apa sih? Sebenarnya gue pengen kerja di station juga sih, cuman kayak pas gue fresh graduate tuh semua gue masukin, kayak lowongan ke station tuh gue masukin semua. Dan production house itu gue sama sekali nggak kepikiran, ini iseng doang, benar-benar iseng. Terus menurut gue kayaknya ini bisa jadi batu loncatan gue di production house. Jadi kayak lo jadi reporter, seenggaknya lo bisa ngambil ilmunya, ngambil apa sih, udah tau lah sedikit kan. Emang gue kan pengen jadi reporter ini kan, live on cam kan, kayak gitu. Jadi kayak gue bisa ambil nih sedikit ilmunya, walaupun news dan infotainment agak berbeda ya, cuman masih ada sedikit Sistem sama. kerjanya kurang lebih masih sama ya. Dan gue dengar juga dari orang katanya kerja di production house itu lebih kayak kita banyak belajar, kita kayak kuliah lagi tapi dibayar. Bener gak sih? Bener banget. Kayak ini sih enak banget sih sebenarnya, kayak production house kan ngelatih kita bener-bener buat ngebentuk ini kita, kayak lo jadi matang sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya sebenarnya asal lu enjoy sih, asal lu enjoy setiap pekerjaan, enjoy sama walaupun lu ngerasa aduh kayak gue nggak cocok, tapi lu enjoyin aja. Awalnya juga gue ngerasa kayak gitu, gue kayaknya nggak cocok di sini, gue kayaknya kok berat ya di sini. Cuman kalau misalnya gue bikin mindset di otak gue harus enjoy. Kalau misalnya gue nggak enjoy, gue nggak bakal bisa bertahan di sini. Gue nggak bakal bisa pindah ke station kalau misalnya gue nggak punya ilmu dari sini. Hal yang paling berkesan ketika lo udah jadi reporter infotainment tuh apa sih? Hal yang berkesan apa ya? Apa semuanya berkesan? Berkesan sih, kayak ketika lu udah ngeliat tayangan lu di TV nih, tayangan lu di TV, ih sumpah bangga banget gue. Kayak itu gue yang wawancara, itu gue yang buat, itu makan gue yang beli. Itu gue yang beli. Gue yang yang ngatur gitu ya. Bikin gini itu seru banget. Rin, gue mau nanya, punya cowok gak? Dan lu keluarga lu tinggal di mana? Keluarga gue tinggal di Bogor. Cowok lu Ada coba di mana? jauh Jauh ada Dimana? di luar kota pokoknya. Oke, di luar kota. Lu udah jadi reporter, cowok lu di luar Iya. kota. Gimana ceritanya itu? Jadi ya cowok gue juga agak ini sih, kayak kok nggak ada waktunya gitu, kayak membagi waktu itu emang susah. Berarti gila sih ya, udah jam kerja yang nggak jelas ya kan, berapa jam, terus hari libur nggak libur gitu kalau misalnya dia lagi deadline. Terus lo juga cewek, pastinya lo kayak butuh perawatan dan segala macam. Sementara kerja lo juga dipanas-panasan, apalagi kalau kredit tuh suka ngeliat di TV tuh gue sampai kayak kepencet gitu. Apalagi kan lo agak mini juga kan. Iya. Itu gimana tuh kayak perawatan kena hampir tiap hari lo rutinitas lo di outdoor gitu, kayak gimana? Jujur setelah gue turun terus ya, setelah gue jadi reporter, gue hiteman Wak. Sumpah gue hiteman, gue udah hitam tapi gue makin hitam gitu. Terus setiap nih, gue kan emang suka dandan, dan ketika gue berangkat nih dengan kayak muka udah fresh, make up on, pulang bisa buluk gue. Kayak bener-bener muka gue pas gue ngaca, anjing gue hitam banget, gue buluk banget. Mau perawatan juga kayak seminggu nih, aduh harusnya kan seminggu biasa 2 kali 3 kali, ini seminggu sekali aja tuh susah. Sumpah susah banget, ngebagi waktu itu susah banget. Satu hal yang mungkin agak sensitif, tapi kita pengen tahu ini worth it apa enggak sih gitu. Aduh, sensitif Gaji nih. lo berapa sih? Aduh, gaji gue ya sekitar ada lah, mesti berapa ya? Gitu deh. Ada gaji gue lah pokoknya. Yang pasti bisa untuk nge-backup perawatan lo ketika lo pulang kerja panas-panas dari lapangan lah ya. Insya Allah bisa. Mungkin ada pesan gak lo buat orang-orang mungkin yang pengen jadi reporter infotainment, pasti mereka kan kayak mikir, wah enak ketemu artis setiap hari, kontaknya artis semua gitu. Ada pesan gak lo atau apa yang harus mereka miliki? Apa yang harus mereka miliki ketika mereka pengen terjun ke dunia entertain ini? Harus ini sih, harus pede, terus harus kayak enjoy aja. Lu enjoy mau ngapain aja, mau walaupun lu orangnya
apa sih memang kayak nggak aktif, nggak bisa ngomong, nggak ini, udah enjoy aja, lo nikmatin aja prosesnya, terus terbuka dan kayak banyak ini aja, kayak searching misalnya berita artis ini, lo mau nyari apa, searching itu juga nanti apa namanya, kalau misalnya lo ngeblank atau lo tiba-tiba wawancara gugup terus ada kejadian apapun, udah lo pede aja, lo nanya aja, mau nanya dari ulang juga nggak apa-apa, ntar lama-lama juga inget lagi. Lama-lama inget lagi, pokoknya kuncinya tuh pede sama enjoy aja sama kerjaan. Aktif juga kali ya di sosial media. Aktif juga bisa. Oke, jadi kita tadi udah cerita dan kita udah kepoin tentang di balik layar sebagai reporter infotainment. Terus tadi kita juga udah ngulik-ngulik gaji dia berapa, terus komunikasinya dengan orang tua dan pacarnya seperti apa ketika kerja di media. Itu seru banget sih. Dan pastinya semoga apa yang hari ini kita bicarakan bermanfaat ya buat orang-orang yang nonton. Dan kalian jangan lupa, pastinya kita bakal buat konten-konten yang lebih menarik dari sini dan mungkin masih seputar tentang media, dan yang ini akan lebih berbeda, lebih kayak ke style, terus lebih kreatif. Kita akan bahas seputar itu setelah podcast ini. Oke, buat teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan, makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.